Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya di HD Channel tentunya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sekeluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di pertemuan kali ini saya akan membahas film berjudul I Think We Are Alone Now. Film misteri ini mengisahkan di mana seluruh umat manusia sudah hampir punah. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal cerita, langsung kita diperlihatkan sebuah keadaan yang terjadi di suatu kota. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada kehidupan, dan juga tidak ada suara apapun. Membuat kota ini benar-benar terasa seperti kota mati. Namun, ternyata di balik kesepian ini, masih terdapat seorang laki-laki yang bernama Del. Bisa dibilang Del adalah satu-satunya orang yang mampu bertahan sampai sejauh ini setelah terjadinya sebuah peristiwa mengerikan yang sudah menimpa seluruh umat manusia. Peristiwa apa yang terjadi juga tidak bisa diketahui pasti, tapi yang jelas Del cuma bisa beraktivitas sendirian tanpa ditemani oleh satu orang pun. Beruntung Del yang sempat bekerja sebagai penjaga perpustakaan masih bisa mengandalkan perpustakaan itu untuk dia tinggal. Waktu demi waktu ia lewati, dengan ketenangan yang begitu luar biasa sampai Del tidak bisa lagi merasakan apa itu yang namanya berinteraksi. Saking tidak adanya orang yang bisa ia andalkan. Del pun harus mengandalkan tenaga ekstra demi mengevakuasi semua jasad yang masih berada di kota tersebut. Baik itu membersihkan rumah-rumah tersebut, bahkan membawa mayat yang ada serta mengubur satu persatu mayat yang sudah ia bungkus. Apabila satu blok sudah ia evakuasi, maka Del akan memberikan tanda silang yang berarti blok tersebut telah siap dihuni. Entah dihuni oleh siapa, Del hanya bisa berharap kalau suatu hari nanti, ia bisa membuat keturunan yang baru sekaligus mencegah kepunahan umat manusia. Jelas ketiadaan listrik juga menjadi masalah bagi Del, yang setiap hari harus menunggu terbitnya matahari agar bisa beraktivitas. Namun, untung saja ketersediaan bahan bakar belumlah menjadi hal yang langka sampai sejauh ini. Singkat waktu, Del baru saja terbangun dari tidurnya, dan ia langsung bergegas untuk melakukan segala aktivitas seperti biasa. Tapi di saat itu juga ia tidak sengaja melihat sebuah mobil yang sudah mengeluarkan asap, serta terdapat seorang perempuan di dalamnya. Karena merasa kasihan, Del sengaja membawa perempuan itu ke salah satu rumah yang sudah ia sterilkan. Dari sini Del sangat sadar kalau keberadaan orang asing yang benar-benar berbahaya bagi dirinya. Walaupun pada saat itu juga perempuan tersebut berkata bahwa ia tidak berniat untuk macam-macam, melainkan ia baru saja melewati malam dengan mabuk-mabukan, karena tidak tahan lagi dengan segala kesepian yang harus ia lalui. Mendengar hal itu, Del tidak mau peduli dan tidak mau terlalu banyak berharap yang dimana Del sendiri langsung menyuruh wanita itu untuk pergi dari wilayah ini dengan menggunakan sebuah mobil yang sengaja ia berikan. Sepulang dari tempat tersebut, Del kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasanya, yang tanpa disangka-sangka si wanita misterius ini malah terus mengikutinya. Wanita yang bernama Grace itu berkata kalau ia tetap tinggal bersama Del tak peduli seberapa cueknya Del terhadap Grace. Grace juga menawarkan dirinya untuk membantu Del mengevakuasi tiap-tiap mayat agar keberadaannya lebih berguna bagi Del sendiri. Dan pada suatu saat, Del tidak tega untuk mengusir Grace secara paksa di tengah malam. Where are you headed? I'm Del. I'm Grace. Okay. Dari situlah Del langsung mengajarkan segala hal yang harus dilakukan Grace setiap harinya. Baik dari cara mengevakuasi sebuah jasad serta mensterilkan seisi rumah. I don't know. It's not like anyone's gonna come in here again. With every piece of... Kemudian mereka pun berkunjung ke sebuah supermarket yang selama ini sudah menjadi dapur pribadi bagi Del sendiri. Di sore harinya, Grace kembali ditugaskan oleh Del untuk mengunjungi beberapa blok yang tersisa. Dan sekarang ini Grace tidak didampingi oleh Del. Dan Grace mendatangi sebuah rumah yang sudah berantakan dan di dalam rumah tersebut terdapat seekor anjing yang selamat dan langsung dibawa pulang oleh Grace pada saat itu.
you doing? Ketika hari berganti, mereka berdua pun bergegas untuk memancing di sebuah danau yang sangat hening. Pada esok hari, anjing yang dibawa Grace sudah mulai rewel dan mengacak-ngacak berbagai buku yang selama ini dirawat oleh Del. Dari situlah Del pun terkena gigitan anjing tersebut, dan Del pun sengaja melepaskan anjing itu begitu saja, tanpa sepengetahuan Grace. Grace dan Del pun mencari anjing tersebut, dan Del mengaku bahwa ia sengaja melepaskannya. Atas perilaku tersebut, Grace pun marah kepada Del. Dan Grace pun sangat sedih dikarenakan ia tidak lagi memiliki siapa-siapa selain Del yang begitu cuek kepadanya. Minggu demi minggu mereka lalui bersama dengan segala kegiatan yang terus berulang setiap harinya. Tidak terasa sebagian kota blok di kota ini sudah mereka sterilkan satu persatu. Dan Grace pun melihat suatu rumah yang berada di sebuah blok yang diberi tanda silang. Ketika ia masuk, langsung disambut oleh jasad seorang ibu-ibu yang sedang terduduk di ruang makan. Yang tidak taunya ternyata jasad tersebut adalah jasad ibunya Del. Dengan kata lain, Del sengaja untuk tidak mensterilkan rumah ini, dikarenakan dia sendiri tidak sanggup untuk melihat jasad ibunya. Meskipun pada akhirnya Del mampu untuk merelakan hal tersebut dan mereka pun langsung bergegas untuk mengubur jasad itu. Kembali ke cerita, setelah esok harinya Del terbangun di sebuah rumah dan Del mendengar sebuah percakapan di lantai dasar. Yang setelah dicari, ternyata Grace masih tinggal bersama kedua orang tuanya, yang bernama Patrick juga Violet. Dan tentunya Del sangat kecewa kepada Grace, apalagi orang tuanya itu malah berkata selama ini Del tidak hanya sendirian, melainkan di pusat kota terdapat ribuan orang yang sudah selamat dan mereka hidup berbahagia di kota itu. Dan di saat itu juga Del diajak untuk bergabung dengan komunitas tersebut demi memulai kehidupan baru, serta meninggalkan kota ini yang tidak lagi memiliki harapan. Mendengar ajakan tersebut, Del langsung pergi dari rumah itu dan Grace langsung berkata bahwa kedua orang tua itu bukanlah orang tuanya. Dan Patrick pun datang ke tempat Del berada dan masih saja merayu Del untuk ikut bersamanya, demi memulai kehidupan baru dan melupakan masa lalu yang sangat menyedihkan. Namun tetap saja ajakan itu tidaklah membuat Del tertarik sama sekali, melainkan ia lebih tertarik untuk hidup dalam kesunyian. Dan Grace pun berangkat ke pusat kota sambil ditemani kedua orang yang tidak lain adalah Patrick dan Violet. Sampai di suatu waktu Del merasa ia harus mencari tahu keberadaan Grace sambil melihat-lihat keberadaan sebuah kota yang dimaksud oleh Patrick. Pada saat itu jugalah Del harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan memakan energi seperti halnya ia terus-terusan berganti mobil dan beristirahat di pinggir jalan. Dengan total waktu selama 3 hari, Del akhirnya melihat kota tersebut yang memang benar ada kehidupan di dalamnya. Dan Del pun langsung menemukan kediamannya Patrick dan langsung bergegas masuk secara diam-diam untuk mencari Grace. Dan ternyata Grace berada di sebuah ruangan dengan banyak sekali kabel-kabel yang dihubungkan ke dalam tubuhnya Grace. Dan ternyata Grace dipaksa untuk mengikuti treatment yang sudah diterapkan secara massal terhadap orang-orang di kota ini, yaitu penghapusan memori masa lalu demi memulai kehidupan baru. Yang sudah jelas Patrick dan Violet bukanlah orang tuanya Grace, melainkan mereka adalah orang biasa yang tidak saling kenal satu sama lainnya. Alhasil di saat itu jugalah Grace langsung menembak Patrick yang mengetahui tindakan pelarian mereka berdua. Sedangkan Violet malah terlihat biasa-biasa saja. Dikarenakan Violet sendiri masih separuh sadar kalau ia bukanlah siapa-siapanya Patrick maupun Grace. Keesokan harinya Del bersama Grace langsung bergegas untuk pergi dari kota itu, sambil membawa ikan hias yang ada di dalam rumahnya Patrick, dengan alasan ikan itu bisa menemani Grace kapan saja dan tidak akan menggigit Del seperti anjing sebelumnya. Dari sinilah Del dan Grace sangat sadar kalau seluruh orang yang ada di kota ini hanya bisa berbahagia setiap waktunya, dikarenakan seluruh ingatan mereka sudah disetel seperti baru.
Grace dan Dale pun kembali ke kota asal mereka demi membangun sebuah kehidupan yang baru. Dan cerita pun berakhir.